Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi ketujuh dari sistem terdistribusi, yaitu tentang time and coordination. Materinya bahasa Inggris, tapi pembahasannya bahasa Indonesia. Jadi waktu dan koordinasi, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi time and coordination ini adalah pertemuan ketujuh. Oke, bahasa Indonesianya waktu dan koordinasi. Jadi apa itu yang dimaksud? Jadi adalah bukan waktu dan koordinasi ya. Jadi bagaimana mengkoordinasikan waktu dalam transfer data agar tidak jadi ketimpangan pada proses transfer data. Jadi sistem terdistribusi ini kan sebuah sistem kesatuan di mana proses-prosesnya dilakukan oleh banyak perangkat, banyak komputer, kira-kira kayak gitu, banyak mesin. Nah, kita nggak usah jauh-jauh, kita kembali ke topik awal kita, yaitu ngomongin ATM. Jadi ATM itu ada banyak se-Indonesia. Lalu setiap ATM itu memiliki, kadang waktunya itu nggak sama ya. Nah, sekarang gimana caranya mengkoordinasi waktu biar nggak terjadi ketimpangan itu misalnya kita ngirim uang dari ATM A ke ATM B, biar nggak nanti di ATM B, di ATM tujuannya itu waktunya itu lebih awal dari ATM A. Jadi seolah-olah kita ngirim uang ke masa lalu. Kan enggak mungkin kejadian seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu diatur dalam time and coordination. Cuma sebelum ngomongin lebih lanjut, jadi ada istilah yang namanya logical clock dan physical clock. Logical clock adalah software counter. Jadi logical clock ini bukan jam, walaupun ada kata clocknya gitu ya. Jadi clock itu tidak selalu berarti jam di dunia komputer, walaupun bahasa Inggrisnya memang jam gitu. Nah, jadi logical clock adalah software counter. Jadi secara perangkat lunak, jadi kalau bahas atau ngomongin logical clock, itu berarti kita ngomongin perangkat lunak. Nah, perangkat lunak logical clock ini tugasnya atau kerjanya adalah bertambah atau menambahkan sebuah nilai secara monoton, berarti nilainya sama. Contohnya adalah nambah 1 detik ya. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan jam sebenarnya, dengan waktu sebenarnya. Jadi sebuah software perangkat lunak yang tugasnya adalah menambahkan nilai secara monoton atau dalam artian nilainya tetap. Jadi yang ditambahkan 1 terus seperti itu. Nah, itu istilah logical clock. Nah, kalau physical clock ini ada fisiknya. Jadi ini ada bendanya. Nah, jadi hampir seluruh komputer itu memiliki sebuah sirkuit untuk menunjukkan waktu. Kayak gitu. Tapi pada kenyataannya sirkuit tersebut bukanlah penunjuk waktu jam yang sebenarnya. Ya, jadi di komputer itu, di laptop ini ada waktu, ada jam. Padahal sebenarnya adalah di dalam laptop ini, di dalam mesin komputer ini tidak ada jamnya. Jadi yang ada itu adalah sebuah physical clock. Jadi ada sebuah sirkuit yang lebih tepat itu disebut dengan timer ya. Jadi ini kalau mau dibahas lebih lanjut, ini nama bendanya adalah kristal. Sebentar, coba kita cari kristal. Nah, ini kok jadi benda permata ini. Kristal komputer, coba loh, jadi tuku. Nah, coba ini ya. Nah, pernah lihat rangkaian yang seperti ini di microcontroller itu ada. Lebih cocok yang ini ya, yang ada angkanya ini, kristal. Nah, ini yang menunjukkan, ini yang sebagai timer. Jadi kalau hardware-nya atau physical clock-nya adalah ini, si kristal. Kalau secara software atau logical clock, dia adalah yang menambahkan nilai yang monoton. Kira-kira kayak gitu. Lalu selanjutnya ada sinkronisasi, atau saya skip dulu, nanti ini dibahas di belakang.
di akhir ini masih ada ya. Oh ya, yang disebut sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang sama. Nah ini nanti saya bahas langsung di sini aja ya, di sinkronisasi clock. Lalu model, nah jadi model dari sinkronisasi ini ada dua, yaitu sinkronisasi dan asinkronisasi. Ya anggap saja di ATM itu, ATM kan ada banyak, ATM ABC. Dan kita narik uang di ATM A. Nah datanya langsung tersinkron di ATM B, ATM C dan segala dan seterusnya. Nah jika menggunakan sinkronisasi, jadi seluruh proses transaksi dinyatakan selesai, data yang telah dimodifikasi disinkronkan ke setiap duplikatnya. Menunggu hingga data di penyimpanan selesai ditulis sebelum melakukan perubahan lainnya sehingga menjadi lebih kompleks. Jadi simpelnya adalah jika menggunakan model sinkronisasi, sebelum dinyatakan selesai, contoh dari uang ya. Jadi sebelum uangnya keluar, itu data kita tuh disamakan dulu di setiap mesin ATM yang ada. Jadi saya narik uang 100.000, saya punya saldo 1 juta itu misalnya. Jadi saldonya kan sisa 900.000. Nah ketika saya narik uang 100.000 di mesin, saldo saya berkurang. Nah pengurangan saldo itu disinkronkan dulu ke semua ATM, ke semua mesin sebelum uang 100.000-nya keluar. Nah itu namanya model sinkronisasi. Nah kalau asinkron itu proses sinkronisasinya dilakukan secara periode, dalam artian nggak langsung diselesaikan saat itu ya. Jadi sistem ini berisiko. Jadi kalau pakai asinkron, ketika uang saya keluar, belum tentu ATM sebelah saldo saya sudah berkurang. Dan sudah jelas banget kalau ATM nggak mungkin pakai ini, kayak gitu ya. Apa ya kira-kira yang pakai asinkronisasi, kira-kira punya pendapat? Nah kalau ATM itu pakai sinkronisasi. Oke, lalu saya lanjut materi yang terakhir. Jadi ada banyak algoritma sebenarnya, tapi kalau kita nggak perlu pelajari semuanya, cukup tahu aja, cukup tahu dulu ya. Nah algoritma yang akan saya bahas adalah algoritma Lamport. Ini yang paling atas. Agak susah mana dia? Dulu. Agak susah menggambarkannya. Ya, harusnya ini belajarnya di kelas pakai papan gitu ya. Nah jadi saya gambar misalnya ada 3 proses. Ini kalau garisnya nggak lurus maklumi aja ya. Nggak punya jiwa seni ini gambar garis lurus saja dari MIDI. Jadi ada proses yang pertama, ada proses yang kedua, ada proses yang ketiga, kayak gitu. Nah anggaplah ini sebuah proses. Lalu proses-proses ini saling berkomunikasi. Kan sistem terdistribusi itu kan menyelesaikan satu pekerjaan bersama-sama, kira-kira kayak gitu. Nah misalnya ini ada hal yang dilakukan, ini ada hal yang dilakukan, dan seterusnya. Sini misalnya di sini agak jauh dikit. Jadi ini berdasarkan waktu ya, dari kiri ke kanan itu. Jadi ada waktu yang jalan. Oke, misalnya dari P1, jadi proses ini ngirim data ke sini, kayak gitu. Nah proses yang ini ngirim data ke sini, kira-kira kayak gitu ya. Ini misalnya ke sini, lalu ini ke sini. Wah miring nih. Yang ini enggak ya? Ini masuk sini. Aduh. Atau saya unduh aja dah. Nah. Sip. Selesai. Oke. Nah, waktunya
ini bisa berapa aja, harusnya dia nggak akan beda jauh selisihnya. Nah, untuk mempermudah pembahasan saya set waktunya jadi 0. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menghitung proses ini terjadi jam berapa atau selesai jam berapa, karena dia menerima data. Proses ini terjadi jam berapa karena dia mengirim data, kayak gitu misalnya. Nah, kasus-kasus seperti ini diselesaikan dengan algoritma time and coordination. Sekarang saya contohin dengan algoritma Lamport. Kalau cari algoritma yang lain silakan, kayak gitu ya. Nah, jadi titik-titik proses ini, hal yang dilakukan gini. Jadi ketika ada titik, ada yang dikerjakan gitu ya. Jadi kalau garis doang kayak gini, itu nggak ada yang dikerjakan. Jadi dia belum ada kerjaan, titik ada kerjaan, kirim data ke sini, kayak gitu ya. Ini nerima data, kayak gitu. Lalu diam lagi, ini ada kerjaan, kayak gitu kira-kira. Jadi titik ini dibagi jadi tiga jenis. Jadi saya lupa namanya, Lamport nyebutnya apa. Jadi kita bisa bilang proses lokal, proses kirim, dan proses terima. Nanti bisa cari ya. Jadi si Lamport ini nyebutnya apa ketiganya nih, tapi ini saya jadikan bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya saya lupa. Nah, jadi untuk perhitungannya proses ini dibagi jadi 2. Jadi antara lokal dan kirim caranya sama. Yang cara ngitung yang berbeda adalah di proses yang terima. Proses lokal itu proses yang diam, nggak ada ngirim, nggak ada nerima gitu ya. Proses yang ngirim itu yang ini, yang proses mengirim yang ini. Proses yang nerima itu ya yang ini. Atau saya contohin aja, saya kasih nama misalnya apa ya, ini A1, A2, A3, A4, A5. Mouse-nya berisik. Ini B1, B2, repot kuliah online ya. B3, B4, B5. Ini C1, C2, C3, C4, C5. Nah, kayak gini ya. Jadi ABC ini cuma penamaan aja, nggak ada hubungannya. Nah, untuk menghitungnya kira-kira ini waktunya jam berapa gitu ya. Oke. Nah, untuk proses lokal, proses yang diam aja, itu nilai yang sebelumnya ditambah 1. Nah, kalau proses yang lokal, nilai yang sebelumnya ditambah 1. Jadi A1 ini dilakukan di misalnya detik, menit, bisa apapun. Millisecond juga oke. Nah, ini misalnya ini adalah detik pertama, saya sebutnya detik ya, walaupun nanti bisa apa aja. Ini berarti juga detik pertama, ini berarti juga detik pertama. Nah, proses lokal nilai sebelumnya ditambah 1, berarti C2, ini 2 ya. Oke, proses lokal sudah kita selesaikan. Nah, selanjutnya proses kirim, proses ngirim itu juga sama. Jadi proses lokal dan proses ngirim, nilai sebelumnya dijumlahkan 1. Jadi A2 ini 2, ini juga 2, ini 3. Proses lokal lagi 3, ini nerima, ini proses lokal 4, 5. Oke, kita sudah selesaikan dari segi waktu di proses 3. Nah, selanjutnya proses yang ini, yang menerima ini, rumusnya, ini ada rumusnya tapi nggak seram-seram banget kok. Jadi gunakan max, itu di sini aja. Ini adalah max nilai sebelum nilai pengirim.
plus 1. Jadi proses yang menerima kiriman dari proses lain, itu cara menghitungnya adalah tentukan nilai maksimal di antara nilai sebelum dan nilai pengirim. Nilai maksimalnya itu dijumlah 1. Contohnya begini. Bisa hapus dulu. Nah, ini adalah proses menerima ya. Rumusnya adalah pilih nilai maksimal atau nilai terbesar dari nilai sebelum, ini nilai sebelum, dan nilai pengirim, nilai yang lebih besar di jumlah 1. Nah, ini nilai sebelumnya 2, nilai pengirimnya 2, jadi nilai maksimal sudah pasti ya 2 gitu ya. Nah, 2 ditambah 1, ini jadinya 3. Oke, selesai. Lalu ini B4 bisa kita selesaikan. B4 itu adalah maksimal dari nilai sebelum dan nilai pengirim. Nilai sebelum, nilai pengirim sama-sama 3. 3 ditambah 1 jadinya 4. B5 bisa kita selesaikan? Bisa, karena B5 adalah nilai atau proses kirim. Proses kirim itu tinggal jumlah 1 dari proses sebelumnya. Berarti 5 juga. Nah, sekarang nilai ini, nilai B4, A4. A4 adalah proses terima. Jadi rumusnya adalah maksimal antara nilai sebelumnya 3 dan nilai kirim. Ingat, nilai sebelum dan nilai kirim plus 1. Nilai sebelumnya adalah 3, nilai kirimnya adalah 2. Ya, jadi 3 yang jadi maksimal adalah 3, 2 dan 3, maksimalnya 3. 3 tambah 1, jadinya sini adalah 4. Kayak gitu. 4. A5 bisa kita selesaikan. Jadi A5 itu nilai sebelumnya ditambah 1 jadi 5. Nah, ini A6 adalah proses terima. Jadi di A6 nilai waktunya adalah maksimal antara 5 nilai sebelum dan 5 nilai pengirim plus 1. Ini udah pasti 6. Nah, masih kelihatan gampang karena saya gambarnya cuma 1, 2, 3, 4 gitu ya. Gitu. Jadi, nah, dengan algoritma Laporte ini bisa juga dihitung, misalnya detik 1, menit 1, milisecond 1, apapun itu adalah kerjaan A1, B1, C1 yang terjadi di sistem terdistribusi keseluruhan. Di timer kedua adalah A2, B2, C2. 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, dan seterusnya. Ini masih berurutan gitu ya. Ini masih berurutan sampai 6 pun cuma 6. Tapi nanti nggak seperti ini. Ya, ini lumayan. Waktunya sinkron kan 1 sampai 6. Walaupun tadi yang saya gambar acak tadi ternyata waktunya sudah tersinkron. Jadi di detik, menit atau milisecond 1 ya memang ini. Hingga kalau teman-teman lihat ini semua masih tersinkron. Kayak gitu. Ya, ini algoritma Laporte. Nah, selain Laporte itu ada Christian dan Berkeley. Kita pelajari satu saja cukup. Kayak gitu. Nanti kalau teman-teman mau dipelajari lagi, silakan, di internet banyak sumbernya, kira-kira kayak gitu ya. Oke, sekian materi time and coordination pada sistem terdistribusi. Semoga bermanfaat.